Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Ya, puji Tuhan, saya sungguh bersyukur sekali bisa berkesempatan melayani saudara di GSRI Taman Sari. Jemaat yang sungguh luar biasa baik ini, dan saya senang untuk bisa melayani saudara. Saya membawa salam yang hangat dari keluarga besar STT Amanat Agung, tempat di mana saya melayani sebagai dosen, sebagai ketua juga dalam periode ini. Dan bersyukur untuk kerjasama yang baik dengan gereja-gereja GSRI pada umumnya. Kami sering mengirimkan mahasiswa praktek dan ada beberapa alumni yang juga melayani di GSRI. Saya bersyukur sekali dan semoga ke depan hubungan kita akan menjadi lebih baik lagi dan lebih erat lagi untuk bergandengan tangan bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan di bumi Indonesia ini. Saudara, hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang luar biasa baik ya untuk kita pelajari bersama. Menjadi pribadi yang kompeten dalam doa dan penghiburan. Mari kita buka Alkitab kita saudara dari 2 Korintus pasal yang ke-1. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Saudara silakan menyimak baik-baik ketika saya membacanya, karena saya akan membacakan bagian ini bagi saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk tabah menanggung kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Pengharapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kami juga turut membantu mendoakan kami. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang yang mengucap syukur atas anugerah yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara, saya yakin saudara pasti setuju kalau saya mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia yang sangat memuja keberhasilan, tetapi sangat menyembunyikan kegagalan, saudara-saudara. Sangat menjunjung tinggi kekuatan dan sangat mengutuki kelemahan, gitu kan? Jadi pada umumnya dunia ini tidak suka dengan yang namanya kelemahan, kegagalan gitu kan. Tetapi dunia ini suka memuja bahkan keberhasilan dan bahkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Semakin hari orang semakin unjuk rasa gitu ya tentang kekuatan. Menunjukkan bahwa dia hebat begitu. Nah saudara, di dalam budaya kita ini kekuatan itu strength itu ya. Kekuatan itu tuh seperti lambang harga diri gitu. Lambang harga diri, lambang kesuksesan, lambang produktivitas. Itu sebabnya tidak heran banyak orang menganggap kelemahan itu seperti aib gitu ya. Sesuatu yang harus ditutup rapat-rapat karena memalukan gitu untuk bisa diungkapkan. Disembunyikan supaya tidak terlihat gitu.
Nah seringkali saudara ya, bahkan di antara jemaat Tuhan di gereja itu juga demikian gitu. Sehingga banyak orang tidak tahu sebenarnya satu sama lain itu sedang bergumul apa gitu. Sedang susah apakah dia gitu. Kesusahan apa, kesulitan apa yang dia tanggung. Karena semua orang menampilkan seolah-olah semuanya baik-baik saja gitu. Tidak ada sesuatu yang harus diperlihatkan kepada orang lain kalau itu adalah bersifat kegagalan dan kelemahan. Karena itu memalukan gitu. Tidak ada yang bisa diceritakan, tidak ada yang perlu diungkapkan. Jadi orang itu harus melihat saya baik-baik saja. Karena kalau orang melihat saya baik-baik saja, itu harga diri juga menjadi semakin naik, semakin baik dan kita semakin percaya diri. Tetapi sebenarnya kerapuhan di dalam hati ini kita simpan rapat-rapat sampai tidak boleh ada orang yang tahu. Entah kenapa budaya kita ini membentuk kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena budaya ini memang menunjukkan bahwa kita ini harus tampil sebagai orang yang kuat dan tidak boleh terlihat lemah. Maka ada satu ungkapan saudara yang mengatakan demikian. Maaf ya, ini bisa kembali ke slide sebelumnya? Ya, silakan slide sebelumnya. Dikatakan begini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu strength is lauded, weakness is despised. Strength is a source of boasting, weakness is a source of shame, katanya gitu. Kalau diterjemahkan, kekuatan itu dipuji, kelemahan itu dibenci. Kekuatan adalah sumber kebanggaan diri, sumber kesombongan diri. Kelemahan adalah sumber rasa malu. Ini adalah filosofi, itu adalah konsep, mindset kehidupan manusia hari ini, saudara-saudara. Siapapun orang yang hidup di dunia ini pasti punya mindset yang seperti ini. Maka tidak heran kalau pada akhirnya kita berupaya dengan kuat sekali menyembunyikan sesuatu yang bersifat kelemahan, tetapi mengumbar sesuatu yang bersifat kekuatan. Nah coba Anda perhatikan ya saudara, dalam media sosial hari ini, sangat jelas terlihat sekali bagaimana orang pamer dengan keberhasilan dirinya. Memamerkan prestasinya, pencapaian dirayakan, namun sedikit yang berani menunjukkan siapa dia sih sebenarnya. Luka apa sih yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Air mata seperti apa di balik kegempitaan atau kegembiraan yang ditunjukkan di dalam media sosial itu. Pergumulan panjang apa yang tidak pernah selesai bisa terjadi di dalam kehidupannya dibandingkan dengan tampilan-tampilan yang begitu menyenangkan. Maka orang mengatakan begini, jangan terlalu percaya sama media sosial. Karena kehidupan sebenarnya belum tentu seperti yang ditunjukkan di media sosial. Nah saudara, dalam hal ini ya, kenyataan ini kemudian merembes dalam kehidupan pelayanan kita juga gitu. Di dalam pelayanan ini pun kita mudah sekali terjebak menampilkan sisi kuat gitu ya. Dan keberhasilannya, tetapi enggan berbagi tentang luka dan bahkan kegagalan atau doa-doa yang belum dijawab, bahkan yang kita nantikan kadang-kala dengan putus asa gitu. Jadi banyak kali jemaat ini merasa gini ya, kalau dia orang yang tidak berhasil, orang yang tidak sukses, orang yang penuh dengan kemalangan, dia memilih untuk gak ke gereja sekalian gitu, supaya orang gak lihat dia sedang terjadi apa pada dirinya gitu kan. Heran sekali ternyata gereja atau komunitas iman ini tidak menjadi tempat di mana orang bisa berbagi dengan segala kelemahannya. Dan tetap memungut atau mengambil filosofi di dunia ini yang mengatakan bahwa lemah itu aib, kuat itu adalah harga diri. Nah saudara, hal itulah kemudian kita melihat bahwa kelemahan itu tidak pantas untuk disaksikan. Gitu. Makanya kalau orang-orang bersaksi itu adalah orang-orang yang sudah menang gitu kayaknya. Sehingga dia mengatakan, wah saya menerima mujizat Tuhan, wah saya dijawab oleh Tuhan, wah saya begini. Jadi itulah yang kemudian orang Kristen pahami tentang kesaksian gitu. Jadi orang yang bersaksi itu adalah orang yang sudah menang. Jadi kalau orang yang masih dalam pergumulan tidak pantas untuk bersaksi karena itu dianggap bisa melemahkan yang lain. Cobalah kita pikir saudara, apakah komunitas iman ini memang dibentuk dengan cara pikir dunia seperti itu yang mengatakan bahwa kekuatan itu bagus, kelemahan itu tidak bagus. Nah saudara, kalau saudara membaca baik-baik ya di dalam 1 dan 2 Korintus sebenarnya secara keseluruhan, tetapi tentu kita berkonsentrasi pada 2 Korintus, maka akan terlihat jelas bagaimana Rasul Paulus ini dengan sangat kuat sekali memerangi pikiran jemaat Korintus yang seperti budaya dunia yang saya katakan tadi, yang sangat meyakini bahwa kekuatan adalah tanda berkat dari Allah dan kelemahan adalah tanda kutuk dari Allah. Wah, itu kuat banget di antara jemaat Korintus.
Jadi mereka tidak suka dengan kelemahan, saudara-saudara. Mereka suka dengan kekuatan dan keberhasilan. Mereka sangat menjunjung tinggi keberhasilan dan membenci kelemahan itu. Dan itu terlihat bagaimana mereka memperlakukan Paulus. Saudara, Paulus ini kan adalah rasul yang mendirikan jemaat di Korintus. Ya kan ya, kita tahu bahwa jemaat Korintus itu didirikan oleh Paulus. Tetapi saudara-saudara tahu bagaimana mereka memperlakukan Paulus. Mereka mencurigai kerasulan Paulus hanya karena Paulus itu terlihat tidak fasih bicara. Saudara-saudara, dibandingkan Apolos misalnya gitu ya, dibandingkan rasul-rasul lain mungkin yang punya kemampuan bicara yang lebih baik. Paulus itu kemampuan bicaranya kurang. Kalau dia bicara pun orang sampai ngantuk mungkin dan tidak terlalu menarik. Tetapi dia punya pemahaman teologi yang begitu kuat, cuma dia tidak fasih lidah gitu. Dan tidak fasih lidah itu dilihat sebagai kelemahan. Kemudian dalam hal kehidupan, mereka lihat juga Paulus ini bukan orang yang berkecukupan. Bahkan baju hangat pun dia bisa minta dari orang lain karena dia tidak punya gitu. Sehingga dikatakan mereka mempermasalahkan karena Paulus yang tidak punya gaji itu. Karena dia tidak punya penghasilan tetap. Walaupun dia melakukan pekerjaan sebagai pembuat tenda untuk memenuhi kebutuhan dan juga kebutuhan pelayanannya, kebutuhan hidup dan pelayanannya. Tetapi orang melihat Paulus ini orang yang tidak punya harga diri begitu. Karena menjalani hidupnya dari belas kasihan orang yang memberikan persembahan untuk mendukung dia gitu. Dan itu dianggap sebagai kelemahan. Maka ada satu pasal tertentu di dalam surat Korintus ini yang dia bicara bahwa sebenarnya dia berhak untuk menerima itu, tetapi dia tidak mau mengambilnya demi Injil yang dia beritakan. Misalnya begitu, dia mengatakan hal itu. Tetapi mereka mengatakan bahwa Paulus ini orang yang lemah dalam hal kehidupan. Kemudian mereka juga melihat bahwa Paulus ini adalah orang yang berpenampilan tidak meyakinkan. Dan tampaknya hidupnya itu kok selalu diikuti dengan malapetaka kemanapun dia pergi. Dari mengalami karam kapal, didera berkali-kali, beberapa kali masuk penjara dan beberapa kali nyawanya hampir terancam dan bahkan hampir mati berkali-kali di dalam perjalanan misinya itu. Jadi mereka melihat ada banyak kemalangan dalam kehidupan Paulus ini. Penderitaan-penderitaan Paulus itu dilihat sebagai kelemahan yang tidak pantas untuk diperlakukan kepada dia dan disebutkan sebagai rasul pada dirinya begitu. Jadi mereka orang-orang Korintus ini begitu mempermasalahkan kerasulan Paulus karena dia terlihat sebagai orang yang lemah. Bagi orang Korintus, Paulus adalah orang lemah dan dia tidak pantas memiliki pengikut. Itu sebabnya saudara ya, bisakah Anda bayangkan ya, apa rasanya jadi Paulus gitu. Dia dicurigai dan diserang oleh jemaat yang dia dirikan sendiri. Khotbahnya dikritik sebagai khotbah yang tidak menarik. Sampai kemudian mereka mengatakan kalau kamu mau khotbah di Korintus, kamu harus membawa surat rekomendasi. Ya, yang kemudian dikatakan sebagai surat pujian itu menjadi permasalahan di dalam surat Korintus ini. Sampai Paulus mengatakan, apakah aku perlu membawa surat pujian atau surat rekomendasi dari orang lain pada waktu aku mengabarkan Injil kepadamu itu. Jadi mereka itu betul-betul menekan kehidupannya Paulus itu dengan mengatakan bahwa kamu tidak boleh khotbah di sini, kamu nggak boleh ngajar di sini kalau kamu tidak membawa surat rekomendasi dari rasul yang dianggap lebih berotoritas. Kalau mau mengajar dan berkhotbah di jemaat Korintus. Waduh saudara, berat sekali sebenarnya ya berhadapan dengan jemaat seperti ini begitu. Mungkin kalau kita ini adalah Paulus saudara-saudara, kita pasti akan tergoda untuk memamerkan apa saja yang menjadi kehebatan kita. Ya kan? Kita akan tergoda untuk mengatakan bahwa saya bisa ini, saya sudah melakukan itu. Saudara, kita akan mengatakan keberhasilan-keberhasilan apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Berapa jemaat yang sudah kita dirikan, seberapa hebat pengetahuan teologi yang kita miliki. Rasul Paulus itu punya banyak di dalam dirinya sebenarnya untuk melawan pemikiran-pemikiran atau hinaan-hinaan dari orang-orang Korintus kepada dia. Tetapi herannya saudara-saudara, Paulus tidak melakukan itu semua meskipun dia bisa melakukan itu. Dia punya banyak argumentasi, dia punya banyak hal yang bisa didebat dari pikiran orang-orang Korintus yang meremehkan dia atau menghina dia. Tapi alih-alih membanggakan diri, saudara-saudara, Paulus ini malah memulai surat ini dengan pengakuan tentang kelemahan dirinya. Cobalah kalau saudara baca ya. Katakanlah misalnya kalau saudara melihat di dalam kenyataan yang disebutkan gitu kan.
bahwa apa yang Paulus katakan ini sungguh sangat memberikan pengertian yang luar biasa, agak aneh juga yang dikatakan oleh Paulus ini gitu. Katakan lagi nih di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9 tadi yang kita baca, saudara-saudara temukan begini. Dia katakan gini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu tentang penderitaan kami yang kami alami di Asia. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar, begitu berat, sehingga kami putus asa juga mengenai hidup ini dan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Aneh juga Paulus ini. Sudah tahu bahwa jemaat Korintus itu sedang meragukan dirinya dan dia dianggap sebagai orang lemah. Malah pembukaan suratnya itu dia mengatakan bahwa dia begitu menderita dan merasa sangat berat dengan beban yang mesti ditanggung. Bahkan rasanya sudah mau putus asa seperti orang yang sudah akan dijatuhi hukuman mati. Itu kan semakin melegitimasi gitu pandangan orang-orang Korintus tentang kelemahannya. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-11, Paulus malah minta dukungan doa dari jemaat Korintus. Orang yang perlu dukungan doa itu kan orang yang lemah katanya begitu. Sehingga mereka mengatakan gimana sih Paulus ini ya gitu ya. Sudah tahu dianggap lemah tetapi tidak membela diri sama sekali untuk mengatakan bahwa aku itu kuat. Aku tuh bisa mengajar kamu. Aku tuh bisa memimpin kamu dan bahkan kamu pun aku dirikan. Dia tidak pernah mengatakan itu. Nah dengan mengatakan ini saudara-saudara ya, seolah-olah Paulus tidak peduli bahwa jemaat itu semakin menolak dia, semakin gak suka dengan dia, dan semakin menganggap dirinya lemah. Justru sebaliknya saudara-saudara. Melalui perkataan ini, Paulus menunjukkan bahwa dia tidak pernah malu akan penderitaan yang dia alami. Dia tidak malu dengan kelemahan yang ada pada dirinya. Itulah sebabnya Paulus merasa tidak perlu menyembunyikan sedikit pun. Dan bahkan dia bisa menyaksikan kelemahan-kelemahan, bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia direndahkan, bagaimana dia ditolak, bagaimana dia hampir mati berkali-kali dalam kehidupannya, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Sebaliknya dalam kedalaman luka dan penderitaan itulah kemudian Paulus berseru. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa segala belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara, ini bukan pujian yang lahir dari mulut orang yang hidupnya mulus, lancar, tanpa penderitaan. Tapi kata-kata pujian di ayat yang ketiga ini lahir dari hati yang berkali-kali hancur, tubuh yang berkali-kali remuk, tetapi berkali-kali mengalami pemulihan sejati dari Allah yang sejati. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau dapat dikatakan ya, sesungguhnya teologi Kristen yang diusung oleh Paulus di dalam pemikiran ini sangat penting sekali. Bahwa dia ingin mengatakan di dalam iman Kristenlah kita mendapati bahwa Allah itu tidak menyingkir dari penderitaan manusia, tetapi malah masuk ke dalamnya dan merengkuh orang-orang yang merasa dirinya lemah itu gitu. Sehingga Paulus ingin mengatakan begini, jika kau mengetahui bahwa Allah itu justru Allah yang tidak menyingkir dari penderitaan, tapi Allah yang justru masuk di dalam penderitaan manusia, dan bahkan dia menghiburkannya, dia merengkuh orang-orang itu, apa sebenarnya yang perlu dipermalukan gitu dari keadaan seperti itu? Apa yang membuat kita merasa malu gitu dengan kelemahan itu? Jika kita tahu bahwa di dalam kelemahan itu Allah itu hadir merengkuh kita. Itu yang ingin dilawan oleh Paulus dari pikiran orang-orang Korintus yang merasa kelemahan itu aib. Dan kalau kita lihat lagi lebih jauh saudara-saudara ya, apa yang kita pelajari dari sini itu adalah gini. Paulus ingin mengatakan bahwa ini yang membuat kita perlu belajar. Bahwa penghiburan sejati itu tidak datang dari kondisi tanpa kelemahan gitu. Tetapi penghiburan itu terjadi justru karena kita sedang menyambut kehadiran Allah di dalam kelemahan kita. Di dalam penderitaan kita. Kita akan melihat dua pemikiran ini ya, dua ajaran yang kuat sekali di dalam pesan Paulus kepada jemaat di Korintus sejak awal tulisannya pada Korintus yang kedua ini, saudara-saudara, itu sangat dalam sekali. Apa sebenarnya yang Paulus ingin ajarkan ya dari rangkuman ini?
yang sedang Paulus ingin katakan kepada mereka ketika dia dengan terang-terangan mengungkapkan tentang kelemahan dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara tahu ya, pada saat itu ketika semua pengajar lain, pengajar-pengajar palsu yang Paulus sebutkan demikian, itu tampil sebagai orang yang pinter, cerdas, kuat, hebat sekali di dalam berdebat, Paulus malah sebaliknya, berkali-kali dia mengatakan bahwa dia itu bermegah dalam kelemahannya. Kok kelemahan, kamu bermegah dalam kelemahan? Aneh banget ya. Harusnya kan bermegah dalam kesuksesan. Kok ini bermegah dalam kelemahan? Dan kata-kata itu berkali-kali keluar di dalam surat ini untuk menunjukkan bahwa kelemahan itu bukan musuh manusia, begitu. Kelemahan itu adalah bagian yang memang bisa terjadi di dalam diri kita. Justru orang-orang percaya ini, orang-orang yang beriman kepada Kristus itu harus bisa merasakan, harus bisa mengalami dan bahkan harus bisa mengatakan bahwa di dalam kelemahan itulah aku kuat. Maka kalau saudara membaca ya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, ini satu buku atau satu kitab, satu surat ini bicara tentang hal ini. Sehingga Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang 10 itu dia katakan gini, karena itu dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Mana ada orang yang normal berpikir senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Jika aku lemah, aku kuat. Saudara, mungkin ajaran seperti ini tidak pernah saudara temukan dimanapun. Kecuali firman Tuhan yang saudara pegang ini. Untuk mengatakan bahwa apa yang kita pandang tentang kelemahan berdasarkan pandangan dunia ini keliru begitu loh. Tetapi yang kita harus ketahui adalah kelemahan yang terjadi di dalam diri kita ini justru membuat kita bisa merasakan Kristus itu hadir. Menyapa kita, menolong kita, melindungi kita, berinteraksi dengan kita di dalam kelemahan itu. Maka Paulus katakan aku bisa merasa kuat karena Kristus hadir di dalam kelemahan itu. Jadi kalaupun aku harus lemah berkali-kali di dalam hidup ini, aku senang, aku rela. Karena di dalam kelemahan itu aku merasakan Kristus hadir menghibur dia. Saudara, apa yang Paulus katakan ini sangat penting dan apa yang Paulus ajarkan kepada orang-orang Korintus ini sungguh hebat sebenarnya. Dan dia mengajarkan satu hal yang berbeda dari pandangan dunia yang pada umumnya tentang kekuatan dan kelemahan seperti yang saya katakan di awal khotbah ini. Jadi mari kita lihat ya saudara, prinsip apa sih yang perlu kita pelajari baik-baik dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apa sebenarnya isi pengajaran yang hebat ini? Saudara perhatikan ya, prinsip utama dari perikop yang kita baca tadi itu begini. Bahwa Allah itu menghibur kita supaya kita bisa menghibur orang lain. Dengan kata lain, bagaimana kita tahu menghibur orang lain jika kita sendiri tidak pernah merasakan penghiburan dari Allah pada diri kita sendiri. Nah, penghiburan itu datang untuk apa? Dan penghiburan itu datang pada waktu apa? Tidak ada orang mengatakan pada waktu orang lagi senang-senang lalu kemudian ada orang datang menghibur dia. Yang ngapain udah dihibur karena dia udah senang-senang kok. Biasanya penghiburan itu kan diberikan kepada orang yang susah, orang yang lemah, orang yang menderita. Maka penghiburan itu datang. Paulus ingin mengatakan tidak pernah mengalami kelemahan, tidak akan pernah mengalami penghiburan dari Allah. Singkirkan terus saja kelemahan itu, sembunyikan terus saja kelemahan itu, maka kau tidak akan pernah merasakan bagaimana Allah hadir menghibur kamu. Maka Paulus memulai ajaran yang penting ini saudara-saudara dengan mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan. Perhatikan hal ini. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga apa? Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan apa? Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wah, kata-kata ini benar-benar inti dari seluruh surat yang kemudian dia tuliskan kemudian. Jadi saudara-saudara, meskipun penderitaan itu berat,
Tapi penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri lebih dari cukup buat kita gitu. Bahkan oleh penghiburan Kristus itulah kemudian kita bisa berdoa, kita bisa menghibur orang lain. Saudara tahu ya, arti kata menghibur di dalam teks ini, comfort dalam bahasa Inggrisnya, ini dalam sepanjang surat 2 Korintus ini muncul sebanyak 29 kali, saudara-saudara. Muncul sebanyak 29 kali. Dan saudara tahu, 10 kalinya kalau dalam versi bahasa Inggris, tapi 9 kali dalam versi bahasa Indonesia, itu muncul dalam perikop yang kita baca tadi. Satu perikop ini kalau saudara menghitung kata menghibur, dihibur, penghiburan, itu muncul 10 kali atau 9 kali dalam bahasa Indonesia, karena dia jadikan satu gitu. Ada dua kata penghiburan dia jadikan satu begitu ya. Tapi kalau baca dalam versi bahasa Inggris dan bahasa aslinya, itu ada 10 kali dalam satu perikop yang singkat ini bicara soal penghiburan. Jadi betapa fokusnya Paulus pada awal suratnya ini untuk menjelaskan bahwa di dalam kelemahan itu pasti ada penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Dan penghiburan dari Tuhan di dalam kelemahan itu jauh lebih penting dari semua kemenangan-kemenangan hidup yang kau alami itu. Karena disitulah kamu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dia bicara denganmu, menghibur hatimu pada waktu kau sedang kesusahan dengan amat sangat. Saudara, maka ada seorang teolog ya bernama Henry Murray. Dia mendefinisikan kata penghiburan di dalam teks ini demikian gitu. Dia katakan bahwa penghiburan adalah penguatan yang menenangkan dalam menghadapi kesulitan, sehingga memberikan kesegaran rohani kepada mereka yang menderita. Penderitaannya masih ada enggak? Masih. Kelemahannya masih ada enggak? Masih. Tetapi dia memperoleh penguatan yang sungguh menenangkan dan tetap memiliki kesegaran rohani pada waktu dia lemah. Maka itu yang terekspresi dalam kehidupan Paulus gitu. Meskipun berkali-kali dia dihukum cambuk, saudara-saudara ya. Berkali-kali dia mengalami karam kapal. Berkali-kali dia dianiaya, ditangkap, dipenjara. Berkali-kali juga dia terus melakukan pelayanan itu tanpa pernah berpikir untuk berhenti. Ada sih putus asa, aduh gimana ini ya kehidupan ini kok berjalan seperti ini. Tapi kok dia bisa jalan terus gitu, sampai mati tidak pernah berhenti berjalan. Saudara, itu sebenarnya kekuatan luar biasa gitu dari Tuhan. Kalau saudara ingat kisahnya Elia ya, pada waktu dia dalam kondisi yang begitu stres banget gitu. Padahal dia sudah melihat bagaimana nabi-nabi Baal itu dikalahkan gitu kan. Oleh bagaimana Tuhan berinteraksi dengan dia dan Tuhan memberikan apinya menyambar seluruh persembahan yang dimintakan oleh Elia. Dia malah stres gitu. Karena dia merasa terus dikejar-kejar untuk dibunuh. Lalu kemudian dia menyingkir, kemudian dia kayak kesal sama Tuhan, dia kayak marah sama Tuhan, dia merasa dirinya begitu lemah gitu, begitu tidak berdaya dan begitu capek dalam hidup yang dia jalani itu. Tapi Tuhan bicara sama dia berkali-kali untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menyingkir dari kehidupannya gitu. Dalam kelemahan itulah kemudian Elia menemukan kekuatan yang luar biasa dan dia sungguh merasakan Tuhan hadir justru di dalam kelemahan itu. Saudara, jangan takut dengan kelemahan gitu. Jangan takut dengan ketidakberhasilan. Jangan takut dengan sakit penyakit yang mungkin kita bisa tanggung dalam hidup ini dan rasanya begitu melelahkan, begitu melukai, begitu capek rasanya begitu. Karena begitu saudara terus menyembunyikannya dan menyangkali kelemahan itu di dalam diri kita, justru pada saat itu kita tidak bisa merasakan penghiburan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Elia malah marah gitu ketika Tuhan menyapa dia malah marah-marah gitu. Saudara, ketika responnya Paulus ini sangat berbeda sekali gitu. Maka dia sampai menggunakan istilah yang begitu penting berhadapan dengan kelemahan yang orang tidak akan mungkin mengatakan demikian. Aku senang, aku rela dalam kelemahan itu. Karena di dalam kelemahan itulah Tuhan hadir di dalam dirinya, menguatkan dia, melindungi dia. Oleh karena itu dia berkali-kali bisa melewati begitu banyak penderitaan dalam hidupnya.
didera sampai 5 kali, setiap kali kurang dari 40 pukulan. Itu artinya dia terus menerus dihukum ini, tetapi dia gak kapok-kapok gitu rasanya. Saudara, sebenarnya ya, kehidupan orang-orang Kristen yang demikian, kalau bisa memahami arti kelemahan sebagai sesuatu yang tidak perlu dianggap sebagai aib, justru disitulah kekuatan kehidupan orang Kristen ini ternyata benar dan luar biasa. Dan justru itulah kesaksian kita. Mengapa kita bisa bertahan dalam kelemahan itu? Padahal kelemahan ini begitu berat sekali. Penderitaan ini begitu susah sekali. Kenapa kok saudara bisa tetap bertahan? Kenapa kok saudara bisa terus berjalan? Kalau bukan Tuhan yang menguatkanmu, bagaimana kau bisa terus berjalan dalam hidup ini? Disitulah sebenarnya pengalaman kita akan Tuhan menjadi sangat penting. Maka kemudian David Garland ini ya, seorang teolog ini mengatakan begini. Penghiburan dari Tuhan itu menguatkan lutut yang lemah dan menopang semangat yang lesu. Sehingga seseorang itu dapat menghadapi kesulitan hidup dengan tekad yang teguh dan keyakinan yang tidak pernah berakhir. Maka tidak ada satupun kesusahan di dunia ini yang bisa menyingkirkan kasih saudara kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan kepada saudara. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara ya, karena kita pernah ada di dalam penderitaan itu, dan kita masih di dalam penderitaan itu, gitu ya, tapi senantiasa merasakan Tuhan tidak meninggalkan kita, maka akhirnya kita jadi ngerti gitu loh, apa artinya penghiburan dari Tuhan yang menenangkan. Sehingga bahkan dalam kelemahan kita bisa menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Itu logika berpikirnya. Saudara, di dalam hal ini dengan kita memperhatikan Paulus mengajarkan seseorang yang bisa menghibur orang lain adalah dia yang pernah merasakan apa artinya dihibur oleh Tuhan. Kalau tidak, maka penghiburan yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata klise. Yang kita sendiri juga cuma ngomong doang, basa-basi, orang bilang begitu. Ya kan? Kalau misalnya ada orang lagi susah, ya udahlah tabahlah ya, tabahlah. Tapi dia sendiri gak pernah mengalami apa artinya tabah. Bagaimana dia merasa berjalan bersama Tuhan dalam lorong yang gelap dalam kehidupannya. Bagaimana dia merasakan Tuhan menghibur dia dan menghapus air matanya yang deras mengalir turun karena kesusahan begitu hebat dalam hidupnya. Apa yang dia mengerti tentang tabah sampai dia harus mengatakan orang lain tabah ya begitu. Saudara, pada waktu kita menghibur orang lain ya, dan kita sendiri pernah ada di dalam kelemahan yang begitu hebat dan kita terus bisa berjalan, maka kata-kata itulah yang sangat powerful sekali ketika kita katakan kepada orang lain. Percayalah, Tuhan pasti menolongmu sama seperti Tuhan menolong saya. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti mengapa Paulus bermegah dalam kelemahannya. Dan dia tidak malu dengan kelemahan itu. Dia tidak malu kalau dia tidak berhasil. Dia tidak malu kalau dia tidak bisa membuat KKR untuk 3.000, 5.000 orang. Dan hanya bicara kepada beberapa orang saja. Gak apa-apa. Buat dia semua kehidupan yang dia jalani ini tidak perlu dihadapi dengan rasa malu. Tetapi dia akan malu sekali pada waktu dia tidak bisa membawa nama Tuhan itu di dalam kehidupannya dengan benar. Itu baru malu yang sesungguhnya. Tapi kalau kehidupan ini menderita, kehidupan ini berat, kehidupan ini lemah, kenapa harus malu? Maka benar sekali dikatakan oleh Henry Nouwen ya, seorang ahli spiritualitas Kristen. Dia mengatakan begini, nobody escapes being wounded. Tidak ada seorang pun yang luput dari rasa terluka itu sebenarnya. Kalau kita mau jujur, kita semua adalah orang-orang yang terluka. Namun panggilan rohani yang agung adalah mengenali luka-luka kita dan menjadikannya sumber penyembuhan bagi orang lain. Maka dia menulis satu buku judulnya The Wounded Healer, yang terluka yang menyembuhkan. Saudara, kalau nunggu kita ini gak ada rasa luka, ya,
Kalau nunggu kita ini menang terus dalam kehidupan ini, kapan saudara bisa menghibur orang lain? Kapan saudara bisa menguatkan orang lain? Orang diri saudara sendiri tidak bisa dikuatkan oleh diri saudara sendiri, begitu loh. Dan tidak pernah merasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menghibur orang lain? Saudara, memang betul ya, penghiburan kepada orang lain itu bisa dilatih pakai training. Kata-katanya begini ya, nanti kalau ketemu orang berduka, kamu ngomongnya seperti ini. Kalau kamu ketemu orang sakit, ini kan biasanya training-training pelawatan itu kan suka dilakukan ya saudara ya. Tetapi itu kan training gitu. Yang diajari orang ngomongnya apa. Sebenarnya penghiburan yang sejati itu bukan karena diajari orang ngomongnya apa, karena saudara ikut training. Tetapi penghiburan yang benar yang saudara bisa berikan kepada orang lain itu adalah lahir dari pengalamanmu sendiri bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan hadir dalam kelemahanmu dan kau tetap bisa berjalan kuat. Maka kata-kata itu secara otomatis akan keluar dari diri saudara sendiri. Tanpa berdasarkan training-training itu saudara bisa mengatakan apa yang harusnya saudara katakan kepada orang yang susah. Yang kesusahannya sama seperti saudara. Dan kata-kata itu sungguh sangat luar biasa. Sayangnya saudara-saudara, kita ini sama seperti orang-orang Korintus yang melihat penderitaan sebagai kelemahan yang identik dengan kutukan yang memalukan, lalu kita tidak mau membuka itu. Ya, kita hanya ingin orang lain lihat diri kita baik-baik saja. Even di gereja juga kayak gitu, saudara. Gak jujur dengan kelemahan kita, tidak berani mengungkapkan kelemahan kita. Kenapa gak berani? Karena kita berpikir begini. Ngeri banget kalau kelemahan kita diketahui orang lain, lalu kemudian tuh kita jadi digosipin orang lain. Saya heran sekali gitu. Kalau misalnya komunitas Kristen, komunitas anak-anak Tuhan yang berkumpul, ketika mengetahui ada satu orang jatuh di dalam dosa, satu orang sedang dalam kelemahan yang sangat berat sekali, satu orang yang sedang punya pengalaman buruk dalam rumah tangganya, satu orang yang sedang apa gitu, kesulitan di dalam ekonomi yang begitu berat dan bahkan sedang bangkrut, gak berani ngomong karena nanti akan jadi gosip di gereja. Kenapa begitu ya begitu? Ini kan berarti komunitas ini jadi tidak sehat. Saya sering sekali mendengar hal-hal seperti ini. Wah, janganlah kita ngomong, Bu, ini tembok-tembok ini walaupun gak punya mulut tapi bisa bicara, katanya gitu. Karena semua orang bisa membicarakan kelemahan kita dan kita jadinya malu, katanya begitu. Jadi biar ajalah orang-orang gereja lihat diri saya baik-baik saja. So what is the meaning of the church? Apa artinya gereja kalau kemudian kita tidak bisa saling memperlihatkan kelemahan kita dan kita butuh bantuan, doa, dukungan, penghiburan dari sesama jemaat. Saudara, kenapa kita terlalu memandang negatif kelemahan sampai kemudian kita menjadikannya rumors dan kemudian kita menggosipkan kelemahan orang lain? Pantaskah itu? Itulah yang dilakukan oleh jemaat Korintus, menggosipkan Paulus itu bukan rasul yang sebenarnya karena kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Saudara, berat menghadapi orang-orang Korintus ini karena mereka orang-orang pintar. Tetapi yang jelas Paulus ingin mengatakan begini, meskipun kamu memperlakukan saya demikian, saya tidak akan pernah berhenti bermegah dalam kelemahan saya. Karena saya tahu di dalam kelemahan itulah aku kuat. Jadi perkataan di dalam kelemahan itu aku kuat, dia bermegah dalam kelemahan, itu bukan karena kelemahannya itu sendiri. Tetapi dia tahu justru di dalam titik lemah kehidupannya Tuhan itu bekerja. Itu yang dia banggakan, itu yang dia megahkan, saudara-saudara. Nah, berdasarkan prinsip utama ini, pada akhirnya saya ingin mengatakan begini di dalam khotbah ini, saudara yang ada beberapa hal yang kita bisa lakukan dan harus kita lakukan sebagai jemaat. Dan saya berharap ini menjadi komitmen bersama jemaat GSRI di Taman Sari ini, gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan kalau gitu ya? Kalau misalnya kita ini menjadi kumpulan jemaat yang pada akhirnya nggak saling berani gitu, mengungkapkan kelemahan dirinya dan saling mendoakan dan saling menghibur dengan kasih. Kenapa itu? Maka kita harus perangi itu kan, seperti Paulus memerangi pikiran jemaat Korintus. Dia katakan begini, paling tidak prinsip-prinsip utama yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama begini, kita harus belajar gitu saudara. Belajar membagikan penghiburan yang telah kita terima dari Tuhan untuk menguatkan dan menghibur mereka yang menderita.
teman kita yang menderita itu harus belajar gitu. Artinya gini, kalau saudara berani berbagi penghiburan, maka saudara juga akan berani berbagi kelemahan. Karena penghiburan itu terjadi di dalam kelemahan saudara gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus dilatih di dalam kehidupan berjemaat. Supaya trust atau rasa percaya satu sama lain, accountability ya, pada waktu kita bicara dan pembicaraan kita tuh dapat dipercaya, dan kita juga percaya kepada, tidak perlu mengumbarlah kepada orang lain, gak perlu. Kalau itu dibicarakan kepada kita, mengapa bukan kita saja gitu sebagai orang yang bersama dengan dia di dalam perjalanan ini. Kalau dia mempercayakan cerita ini kepada orang lain, ya orang lain juga akan mendukung dia gitu. Ya kayak Paulus lah, mempercayakan cerita kelemahannya ini kepada jemaat di Korintus supaya mereka bisa mendoakan dia. Meskipun dia tahu bahwa jemaat ini sedang menghina dia, tapi dia tetap menceritakan gitu kelemahan itu, dan bahkan tetap meminta dukungan doa dari mereka. Artinya Paulus tuh gak pusing gitu dengan bagaimana orang Korintus itu menilai dia, tapi dia ingin mengajarkan bagaimana sebenarnya artinya bermegah di dalam kelemahan itu dan merasakan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Saudara, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa sangat kuat sekali di dalam pikiran Paulus bahwa penderitaan itu selalu terkait erat dengan kesaksian kita. Perhatikan ya, bukan kemenangannya, sekedar kemenangan yang terkait erat dengan kesaksian kita. Tapi penderitaan pun itu sangat erat terkait dengan kesaksian kita akan Kristus sebenarnya. Penderitaan itu sekaligus juga terkait dengan pergumulan kehidupan kita di dunia ini, seperti masalah-masalah hidup yang kita alami, sakit, masalah keluarga, problem ekonomi, masalah dalam pekerjaan, merasa terluka dan kesepian, stres, depresi, dan sebagainya, saudara-saudara. Sebagaimana Tuhan telah memberikan kekuatan untuk kita menjalani hidup dalam penderitaan, menghadapi penderitaan kita di dunia ini, ya, entahkah sudah melewatinya atau belum, kita harus terus berani membagikan pengalaman kita itu untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara kita. Saya terkagum sekali dengan satu kesaksian dulu remaja saya, dia sudah meninggal sekarang. Waktu itu umurnya kira-kira itu sudah hampir 15-an tahun lalu. Saat saya masih melayani di gereja, anak remaja ini, ya nggak remaja juga lah, sudah 25 tahun ya usianya, tapi dia dari kecil itu sudah sakit gagal ginjal. Dan itu tangannya udah bengkak-bengkak semua karena kalau cuci darah itu kan dimasukkan jarum-jarum besar gitu kan, saudara. Jadi tangannya itu sudah bahkan susah gitu untuk dimasuki jarum lagi. Satu kali saya besuk dia ketika kondisi dia lemah begitu ya. Terus dia katakan gini, "Jika Stelia tahu nggak, ini papaku ini terus berdoa minta supaya aku hidup, makanya aku nggak mati-mati nih sampai sekarang," katanya gitu. Lalu kemudian dia katakan gini, "Sesungguhnya aku tuh bersyukur dengan apa yang ku alami ini," gitu. Lalu dia bersaksi, saudara, padahal kondisinya itu udah lemah sekali. Dan dia bersaksi dengan muka senang gitu, meskipun mukanya udah bengkak-bengkak sebenarnya gitu kan. Dan dia katakan gini, "Tiap kali kalau aku cuci darah itu kesempatan aku untuk ngomong tentang kasih Kristus kepada ranjang sebelah kanan kiri loh, Cilia," katanya kayak gitu. "Karena aku bisa cerita gitu bagaimana Tuhan sayang sama aku," dia bilang begitu. Ini anak usia ya sekitar 25-an tahun begitu, saudara ya, 24-25 pada saat itu. Tapi dia merasa bahwa penyakitnya itu bukan sumber masalah gitu. Sampai saya tanya sama dia, namanya Ruth, kenapa kamu kok bisa ngomong begitu? Kamu gak marah ya sama Tuhan? Enggak, aku gak marah sama Tuhan. Hidup lama, hidup singkat, hidup panjang sama aja sebenarnya, toh kita juga akan ketemu sama Tuhan, katanya gitu. Jadi saya lihat wajah dia itu wajah penuh sukacita, dan pada waktu dia meninggal, saudara-saudara, saya lihat wajahnya pun juga wajah sukacita gitu. Saya sampai terharu sekali melihat bagaimana iman anak ini ya. Dia katakan, "Aku gak akan pernah berhenti memproklamirkan siapa Yesus dalam hidup aku." Dia bilang begitu. Saudara, orang ini ya, Ruth ini adalah contoh orang yang sama seperti Paulus gitu. Bermegah dalam kelemahannya dan tidak malu dengan kelemahannya itu. Itu penting sekali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber penghiburannya setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu di dalam kelemahan tidak perlu ada yang disembunyikan gitu. Enggak apa-apa, saudara-saudara, kita ini lemah. Kita ini lemah bukan berarti tidak disayang oleh Tuhan. Saudara sakit, saudara berat sekali dalam kehidupan, bukan berarti Tuhan mengabaikan saudara dan Tuhan lebih sayang sama yang lain. Enggak, saudara-saudara, Tuhan sayang sama saudara. Cuma cerita hidup kita itu bisa berbeda-beda satu sama lain. Dan itu enggak apa-apa. Dan biar
sajalah hidup berjalan seperti ini dan kita lihat bagaimana nanti penghiburan Tuhan membawa kita pada satu saat ketika kemenangan itu diberikan kepada kita. Toh kita masih hidup, toh kita masih bisa hidup, masih bisa berjalan sampai sekarang. Mengapa kita malu? Ya, itu hal yang pertama. Jadi kita harus belajar membagikan penghiburan yang telah kita terima dari Tuhan kepada mereka yang menderita, justru pada saat kita pun masih dalam keadaan lemah. Itu tidak mengapa. Hal kedua, saudara, yang perlu kita pelajari. Di tengah penderitaan, kita harus mendasarkan pengharapan kita pada kesetiaan Tuhan di masa lalu dan janji-janjinya di masa depan. Kita hidup di antara keduanya. Penyertaan Tuhan di masa lalu dan pengharapan akan janji Tuhan di masa depan. Maka kalau saudara membaca di ayat yang ke-10 dikatakan, Dia telah dan akan, perhatikan kata itu, Ia telah dan akan menyelamatkan kami dari kematian yang begitu ngeri. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bacalah ayat 10 itu. Jadi dia tidak pernah berhenti berharap bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia lagi dan lagi. Bahwa pada saat itu dia jatuh dalam kelemahan yang sangat berat, penganiayaan yang sangat berat. Gak apa-apa karena dia tahu, dia berharap Tuhan itu pasti akan menyelamatkan dia pada waktunya. Jadi saudara, penderitaan kita itu tidak akan membuat kita berhenti berharap kepada Tuhan lagi dan lagi gitu. Maka kalau orang seperti ini tidak sempat buat dia tuh merasa kecewa sama Tuhan. Karena dia tahu di dalam kesusahannya dia itu Tuhan pasti hadir dan Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Sampai mati Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Dan dia tidak khawatir dengan hal itu. Jadi sangat menolong sekali kalau kita selalu mengingat bahwa Allah yang telah menolong kita itu akan menolong kita lagi, lagi dan lagi. Nah, pengharapan itulah yang terus menopang kita. Itu saja sudah sangat menghibur. Mengapa kita merasa begitu susah dengan kehidupan ini? Saudara, di dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan Allah itu pasti melakukan yang terbaik buat kita. Maka Paulus pada surat yang lain di Roma 8 ayat 28 misalnya dia mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dan Paulus percaya betul itu, bahwa Tuhan Allah itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Imannya mengatakan demikian, maka dia tidak khawatir dengan kelemahan itu. Yang terakhir, yang ketiga saudara, kita harus memberikan dukungan doa satu sama lain. Praktiskan ya ini 3 hal. Harus belajar membagikan penghiburan yang kita terima. Di tengah penderitaan kita harus membangun pengharapan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memberikan dukungan doa satu sama lain. Saudara, setelah Paulus menyampaikan keyakinannya bahwa Allah akan membebaskan atau menyelamatkan dia lagi dari penderitaan yang dia alami, lalu dia menuliskan di ayat yang ke-11 ini, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, katanya. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa untuk kami. Saudara, Paulus sangat yakin bahwa Allah telah menyelamatkan dia ketika dia jatuh dalam berbagai penderitaan. Tetapi pada saat yang sama, dia percaya bahwa doa orang-orang percaya lainnya adalah cara yang Allah gunakan untuk membebaskan umatnya. Jadi dia dalam hal ini benar-benar tidak pernah meletakkan kekuatannya pada dirinya sendiri. Tetapi kepada Tuhan dan kepada komunitas imannya. Dan itu menopang dia sangat banyak. Saudara, itu sebabnya Paulus meminta agar jemaat Korintus mendoakan dia. Nah, di sini sekali lagi Paulus menunjukkan kelemahannya dengan meminta dukungan doa dan dia tidak malu melakukan hal itu. Kok hamba Tuhan minta doa sama jemaat? Emang kenapa kalau hamba Tuhan minta dukungan doa dari jemaat? Gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya perlu didoakan oleh jemaat. Oleh mahasiswa saya misalnya, orang-orang yang duduk mendengarkan pengajaran saya, tapi saya minta mereka mendoakan saya. Apakah dengan seorang hamba Tuhan minta dukungan doa dari jemaat membuat dia jadi terlihat lemah dan dia malu melakukan itu? Saya rasa hamba Tuhan itu sendiri perlu dikoreksi gitu. Kalau dia hanya berperan sebagai orang yang mendoakan jemaat, tapi dia sendiri tidak pernah minta didoakan oleh jemaat. Saudara, ini penting sekali ya. Ini sebuah hal yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Maka kalau saya bisa tutup khotbah ini dengan mengambil tulisan yang dituliskan oleh seorang teolog bernama Philip Hughes. Dia katakan gini, di dalam doa manusia itu melemparkan ketidakberdayaan dirinya
pada kaki Allah yang Maha Kuasa. Jadi baik orang yang mendoakan maupun orang yang minta didoakan itu sama-sama sedang menyatakan dirinya kepada Allah bahwa dia tidak berdaya kalau bukan Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dia. Saudara, saya berharap firman Tuhan hari ini yang saya uraikan detail satu demi satu bagian dari Alkitab yang kita baca ini membuat kita kuat melihat dan berjalan dalam kehidupan ini. Kita belajar untuk gak malu dengan penderitaan dan kegagalan kita, tapi kita belajar untuk beriman dan merasakan bagaimana Tuhan menolong dan membebaskan kita, sehingga kita bisa memberikan penghiburan itu kepada orang lain. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa dengan leluasa hatinya minta dukungan doa dari orang lain. Itu adalah kehidupan berjemaat yang baik, yang sesungguhnya. Dan saya harap itu terjadi pada jemaat saudara, gitu ya. Jangan perkuat gosip, tapi perkuat doa dan hiburan gitu, menghibur gitu. Daripada kita menggosipkan orang, mengapa kita tidak memberikan penghiburan kepada dia gitu dan mendoakan dia. Itulah jemaat yang sangat kompeten nantinya mendoakan orang dan menghibur orang dengan sangat luar biasa, karena dia sendiri telah mengalami penghiburan dan dukungan doa dari orang lain dan terutama dari Tuhan bagi dirinya sendiri. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan.